Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mala Arkana dari E-Kelas B 2022 jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, saya akan membahas tentang seorang tokoh besar dalam sejarah perjuangan Indonesia, yaitu seorang ulama yang tidak hanya menjadi panutan bagi umat Islam, tetapi juga seorang pemimpin yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menginspirasi banyak generasi untuk membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Harapan saya, pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai kepemimpinan yang beliau wariskan, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya insani yang berkualitas dan berintegritas. Di tengah panorama historis Indonesia yang dipenuhi dengan figur-figur besar yang berkontribusi signifikan bagi pengembangan bangsa, terdapat satu nama yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Siapakah beliau? Jika saya menyebutkannya, sudah tidak asing bukan bagi kalian untuk mendengarkannya kembali tentang sejarah beliau sebagai pemimpin. Salah satu tokoh utama dalam sejarah keislaman Indonesia. Beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Bukan hanya seorang ulama biasa, tapi seorang pemimpin yang visioner, pekerja keras, dan dedikatif. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gembiran, Jombang, Jawa Timur. Keluarganya yang sangat religius dan terlibat dalam administrasi pesantren membuatnya tumbuh dalam lingkungan yang kental akan nilai-nilai keislaman. Ayahandanya sendiri, Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Kediri, sedangkan kakeknya, Kiai Usman, adalah pendiri pesantren Gedang. Sejak kecil, beliau telah diasuh oleh ayah dan kakeknya dalam belajar agama. Pada umur 15 tahun, beliau memulai perjalanan mencari ilmu ke berbagai pesantren di Jawa, terutama seperti Wonokoyo Probolinggo, Langitan Tuban, Kedemengan Bangkalan Madura, dan Trenggilis Surabaya. 4 pesantren, teman-teman. Nah, pada tahun 1891 menjadi titik balik pentingnya dalam karir akademiknya beliau. Ketika beliau berangkat haji ke Mekah, tempat beliau belajar dari ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh At-Tarmasi. Fokus studinya antara lain ilmu fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Setelah beliau kembali dari Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Pesantren ini tidak hanya berkembang pesat menjadi salah satu pesantren terbesar di Jawa, melainkan juga menjadi sentra reformasi pendidikan Islam tradisional. Melalui lembaga ini, beliau mengajarkan berbagai kedisiplinan ilmu agama, termasuk fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf, serta menerima murid-murid dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Jawa. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Hasyim Asy'ari bersama beberapa ulama tradisional lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama, yang disingkat NU. Organisasi yang tidak asing untuk kita dengar kembali, bukan? Ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya mempersatukan ulama-ulama dan mengadaptasi ajaran Islam dengan kondisi modernitas Indonesia. Lewat NU, beliau berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat Islam yang menghormati keberagaman dan mewariskan tradisi Islam modern. Sebagai seorang pemimpin, beliau memiliki visi yang luas tentang pentingnya menjaga akidah dan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, beliau selalu menekankan pentingnya beragama dengan penuh kedamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal dengan kecerdasannya, ketekunannya, dan kesederhanaannya. Komitmennya kuat pada ajaran Islam, tradisi pesantren, serta pentingnya ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Anak-anaknya seperti Wahid Hasyim juga turut berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan cucunya,
Sudah tidak asing mungkin jika saya membahasnya kembali, yakni Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Warisannya tidak hanya dalam bentuk organisasi NU, tetapi juga dalam konteks sosio, religi, dan politik Indonesia. Dengan demikian, Kiai Hasyim Asy'ari bukan hanya seorang ulama, tapi seorang pemimpin yang telah meninggalkan warisan abadi dalam sejarah keislaman Indonesia. Dedikasinya terhadap pendidikan, perjuangan, kemerdekaan, dan persatuan ulama telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan mengingat perjuangannya demi membangun masa depan yang lebih cerah dan harmonis. Namun tidak hanya dalam bidang keagamaan, beliau juga memiliki kontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajah pada tahun 1945. Ketika bangsa Indonesia baru saja merdeka dan menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, beliau mengeluarkan fatwa yang sangat terkenal, yaitu resolusi jihad. Dalam resolusi ini, beliau menyerukan kepada umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia untuk berjihad, berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan segala daya dan upaya. Seruan ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat dan menginspirasi perlawanan yang akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Beliau adalah sosok pemimpin yang rendah hati, dekat dengan rakyat, dan selalu memberikan contoh yang baik. Beliau mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Warisan beliau masih kita rasakan hingga saat ini. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi dasar bagi Nahdlatul Ulama dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, dan cinta tanah air. Beliau adalah teladan sejati seorang pemimpin yang tidak hanya membela agamanya, tetapi juga bangsanya. Bagi saya pribadi, Kiai Hasyim Asy'ari adalah contoh pemimpin yang memiliki integritas tinggi, keteguhan iman, dan kecintaan mendalam terhadap tanah air. Kepemimpinannya adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati akan selalu berjuang demi kemaslahatan umat dan bangsanya, meskipun itu harus berkorban. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.